581 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk dunia cemar. Manusia berdosa diselamatkannya, Dia mati berkorban bagi umatnya. Pujilah namanya, hai umat manusia, datanglah menyembah, muliakan namanya. Terpujilah Allah karena hikmat-Nya, di dalam Yesus Juru Selamat dunia. Tiada terukur besar kasih-Nya, di dalam putranya yang diberikannya. Darahnya yang kudus dicurahkannya, menebus hutang dosa kita semua. Pujilah namanya, hai umat manusia, datanglah menyembah, muliakan namanya. Terpujilah Allah karena hikmat-Nya, di dalam Yesus Juru Selamat dunia. Betapa besar rahmat-Mu ya Allah, anugerah kasih-Mu tiada taranya. Manusia berdosa telah Kau selamatkan, Kau beri kehidupan di surga baka. Pujilah namanya, hai umat manusia, datanglah menyembah, muliakan namanya. Terpujilah Allah karena hikmat-Nya, di dalam Yesus Juru
Di dalam nama Allah, Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah lahir di Bait-Lehem, kami puji nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Datanglah padaku, Yesus Tuhanku, dari surga Kau masuk ke hatiku. Datanglah padaku Tuhan Juru Selamatku. Damai yang Kau bawa tiada taranya, ya Tuhanku. Kasihani aku, Yesus Tuhanku, terimalah doaku, nyanyianku, seperti Maria ibu yang berbahagia. Karena Engkau datang, aku pun bahagia, ya Tuhanku. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum Taurat pertama sampai dengan hukum Taurat ke-10. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu, laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan engkau membunuh. Ketujuh, jangan engkau berzina. Kedelapan, jangan engkau mencuri. Kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya,
atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku, tetapi aku akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Mari kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Sungguh banyak dosa dan cobaanku, duka dan derita selama hidupku, duka dan derita selama hidupku. Tiada terbayangkan upah dosaku, jika tidak lahir Yesus penebus, jika tidak lahir Yesus penebus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Pengasih dan Penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita bernyanyi. Yang Maha Mulia, Tuhan alam raya telah lahir menjadi manusia. Karena kasih-Nya Ia menderita, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Ya Yesus Tuhanku, ku puji nama-Mu, mengingat kasih-Mu kepadaku. Ku jadi kurban menebus dosaku, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Mazmur pasal 77 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Kita baca secara bergantian. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Dengan lengan-Mu, Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Yesus lahir ke dunia, haleluya. Firman jadi manusia, haleluya. Di Betlehem lahirnya, haleluya. Kandang domba tempatnya, haleluya. Dia menanggung sengsara, haleluya. Pada salib Golgota, haleluya. Taat pada Bapaknya, haleluya. Untuk selamatkan manusia, haleluya. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Dan selamat mengikuti ibadah di Gereja HKBP Mampang Perapatan, khususnya bagi saudara yang pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Tuhan beserta kita. Marilah kita mendengarkan warta jemaat Minggu 29 Desember 2024. Nama minggu adalah minggu setelah hari Natal dengan topik khotbah mengucap syukur atas kasih karunia Allah atau mandok maliate siala asini rohani debata dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Anggota jemaat pindah mulai hari ini Minggu 29 Desember 2024 telah pindah ke anggotaan keluarga Emperes Sibagariang dengan Cecilia Boruta Barat dan 1 orang anak. Alamat Jalan Pangeran Antasari RW 007 RW 002 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jaksel, Week 1, pindah ke HKBP Subang, Resort Subang, Distrik ke-18 Jabar Teng DIY. 3. Pembubaran Panitia Pesta Gotilon 2024. Panitia Pesta Gotilon memanjatkan puji syukur kepada Tuhan karena pada hari Minggu, 10 November 2024, seluruh rangkaian kegiatan Pesta Gotilon dan Tahun Oikumene Inklusif HKBP Mampang Perapatan tahun 2024 telah terlaksana dengan baik. Maka pada hari ini, Minggu 29 Desember 2024, setelah warta ini diberikan kepada Ketua Panitia Pesta Gotilon untuk menyampaikan kata sambutan. Dan setelah ibadah pukul 9.30, akan dilaksanakan pembubaran Panitia Pesta Gotilon bertempat di Gedung Serbaguna. Untuk itu kepada semua panitia dan majelis diundang untuk mengikuti acara tersebut. 4. Ibadah akhir tahun dan tahun baru. Ibadah akhir tahun pada hari Selasa 31 Desember 2024, gereja kita akan mengadakan ibadah akhir tahun masuk pukul 16.00 WIB untuk bahasa Indonesia dan pukul 19.00 WIB untuk bahasa Batak. 2. Ibadah keluarga pukul 0.00 WIB pada hari Rabu 1 Januari 2025 adalah ibadah keluarga mengakhiri dan mengawali tahun. Ibadah akan dilaksanakan di rumah masing-masing untuk mensyukuri berakhirnya tahun 2024 dan menyambut tahun baru 2025. Acara ibadah keluarga disediakan di gereja. 3. Ibadah tahun baru pada hari Rabu 1 Januari 2025 masuk pukul 9.30 WIB untuk bahasa Indonesia. Di gereja ini kita akan mengadakan ibadah tahun baru atau parmingguan tahun Naim baru, hanya 1 kali ibadah. Ibadah Minggu Keluarga di minggu pertama bulan Januari pada hari Minggu 5 Januari 2025 akan diadakan ibadah Minggu Keluarga. Ibadah bahasa Indonesia 07.00 WIB dan ibadah bahasa Batak 09.30 WIB. Setiap keluarga diharapkan duduk bersama, turut serta dalam pelayanan KUR dengan mendaftar kepada Sintua WIB masing-masing, dan kita menyerahkan persembahan bulanan atau tahun, amplop disediakan. Persembahan Natal Keluarga. Persembahan Natal Keluarga sudah dapat diserahkan ke Sintua sektor masing-masing, dapat ditransfer ke rekening HKBP Mampang Perapatan. 7. Persembahan tahunan. Marilah kita memberikan persembahan tahunan 2024 sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai warga jemaat. Dapat diserahkan melalui Sintua WIB masing-masing. 8. Parkir kendaraan. Mohon menjadi perhatian kita bersama untuk memarkir kendaraan di kompleks gereja secara teratur
dan kendaraan yang parkir di luar kompleks untuk tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. 9 warga jemaat yang sakit. 1 Nata Desmanik sektor 2 dirawat di rumah. 2 Pesta Robert Sihaan sektor 1 dirawat di rumah. 3 Cynthia Veronica Harselia Borumanalu sektor 2 dirawat di rumah. 4 Nyonya Sintua Gede Manik Mariati Borumarpaung sektor 2 dirawat di rumah sakit PON. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. 10 ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 11 ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Keuangan terlampir, persembahan, ucapan syukur, dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian 614 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Datanglah padaku, Yesus Tuhanku, dari surga kau masuk ke hatiku. Datanglah padaku Tuhan Juru Selamatku, damai yang kau bawa tiada taranya, ya Tuhanku. Kasihani aku, Yesus Tuhanku, terimalah doaku, nyanyianku, seperti Maria ibu yang berbahagia. Karena Engkau datang aku pun bahagia, ya Tuhanku. Nyanyian malaikat, suaranya merdu, gembala yang berjaga mendengarnya. Juru selamat dunia sudah lahir bagimu, di kandang yang hina palungan tempatnya, ya Tuhanku. Orang Majus datang dari timur jauh, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan mur, tanda kemuliaan dan syukur padamu, ya Tuhanku. Padaku, Yesus Tuhanku, dari surga kau masuk ke hatiku. Datanglah padaku Tuhan Juru Selamatku, damai yang kau bawa tiada taranya, ya Tuhanku.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu antara Natal dengan Tahun Baru atau akhir tahun adalah dalam tema mengucap syukur atas kasih karunia Allah, diambil dari 1 Timotius 1 di ayat 12 sampai dengan 17. Baiklah, kita menaruh perhatian dan iman kita. Saya akan baca untuk kita. Ucapan syukur atas anugerah Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Sekalipun aku tadinya seorang penghujat, penganiaya, dan orang yang ganas, namun aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Malah anugerah Tuhan kita itu telah dikaruniakannya dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Namun justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Kristus Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak tampak, dan yang esa. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu antara Natal dan akhir tahun ini menjelang Tahun Baru, tentunya kita penuh dengan sukacita sebab kita sudah menerima kasih karunia Allah yang besar. Dan dengan kasih karunia yang besar itu, kita akan menyongsong atau mengakhiri tahun ini sekaligus menyongsong tahun yang baru. Ada hal yang sangat penting ketika orang sungguh atau benar menghayati kasih karunia Allah. Pasti saudaraku kenal dan tahu lagu ini, ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta, bercela, olehnya ku sembuh. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta, bercela, olehnya ku sembuh. Pengarangnya adalah John Newton. Beda ya dengan Isaac Newton. Dia adalah seorang yang pada awalnya
hampir sama seperti Paulus. Bersama dengan ayahnya dia acap kali menyeberang lautan karena ayahnya adalah seorang kapten kapal. Ya, dari Inggris memperdagangkan orang ke Afrika sedemikian rupa, atau sebaliknya dari Afrika juga ada dibawa ke Inggris. Bukan hanya itu, dia adalah seorang yang bebas. Ya, istilah yang dipakai adalah kaum libertin. Ya, sebebas-bebasnya tanpa ikatan moral, pergaulan yang bebas. Dan karena mungkin sudah terbiasa dengan kehidupan di kapal, kekerasan pun sering dia lakukan. Tapi ketika dia mendengar satu ungkapan dari Alkitab, ada yang membacakan sedemikian rupa, tapi dia tidak tahu siapa yang membacakan itu. Itu dari 1 Korintus 15 ayat 10, berulang-ulang. Karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Ungkapan ini berulang-ulang didengarnya. Sehingga pada waktunya dia mulai menyadari siapa dirinya, dan kemudian dia mengaku di hadapan Tuhan, dan dari situlah muncul lagu Ajaib Benar. Saudaraku, pengalaman seperti itu tadi saya katakan hampir mirip dengan apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia menggambarkan kehidupannya, ya, terutama di satu ayat yang ke-16, ya, bahwa anugerah yang datang dari Tuhan Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, di antara orang berdosa itu, dia mengaku, akulah yang paling berdosa. Gambaran dari dosa itu dia juga sebutkan di ayat 13. Sekalipun aku tadinya seorang penghujat, penganiaya, dan orang yang ganas. Bapak Ibu Saudara pasti tahu apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini, gambaran dari kehidupan masa lalunya. Tetapi kemudian dia ditangkap oleh Tuhan, dia diberi sedemikian rupa perubahan dalam kehidupannya, lalu dia menjadi seorang hamba Tuhan. Dan kalau boleh kita membandingkan atau memahami dengan baik, menjadi salah seorang hamba yang paling setia dan paling banyak bekerja dalam kehidupannya. Saudaraku, inilah gambaran dari kehidupan orang yang benar-benar memahami kasih karunia yang ada di dalam kehidupannya yang diberikan oleh Tuhan. Dan wajarnya setiap orang seperti mereka memahami, merenungkan kasih karunia daripada Tuhan yang ada di dalam kehidupannya. Saya bertepatan berulang tahun yang ke-64 hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Tadi malam di pukul 2 saya sudah terbangun sampai sekarang, dan saya merenung 64 tahun, tinggal 1 tahun lagi saya melayani secara formal. Dan dalam perenungan saya ada banyak hal yang sepatutnya tidak layak dari kehidupan saya.
Saya adalah seorang yang dilahirkan di desa yang terpencil. Saya dibesarkan di desa, di daerah yang dekat dengan hutan, dekat dengan binatang-binatang buas. Dan pernah ketika memasuki hutan, di daerah kami kalau ada jejak harimau, itu berarti jangan dilewati, sebab harimau sedang mengintai orang tertentu di daerah itu. Tapi itu harus kami lalui sedemikian rupa. Masih banyak saudara-saudaraku yang muncul dalam perenungan saya. Sampai SMA saya bukanlah orang baik, sebab kehidupan beragama atau kehidupan bergereja juga hanya hari Minggu saja. Di luar itu tidak ada. Tapi Tuhan menangkap saya. Itu setelah saya kelas 3 SMA, setelah menyelesaikan pendidikan dan akhirnya masuk ke sekolah teologi. Sampai sekarang. Dan juga dalam pelayanan juga saya bukanlah orang yang baik. Saya pasti banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tapi saya bersyukur hingga 64 tahun Tuhan memelihara saya. Maaf Bapak Ibu Saudara, saya sangat jarang memberitakan kehidupan saya, pengalaman-pengalaman pribadi saya. Tetapi itu karena bertepatan dengan kasih karunia Allah dan bertepatan saya juga merenung tadi malam. Saudaraku, perenungan seperti itu akan tentu menghantar kita kepada satu hal seperti pengalaman Paulus maupun pengalaman dari John Newton. Ada sesuatu yang membawa kita kepada satu keadaan sekarang di mana kita tanpa kita sadari atau bukan karena kekuatan kita, tapi kita bisa seperti ini. Dan kalau kita merenungkannya dengan baik, tentu ini akan membuat kita semakin teguh ke depan, akan semakin membuat kita ada satu semangat, ada satu gairah yang baru. Karena karunia Allah aku bisa sampai sekarang ini. Oleh karenanya aku akan terus, aku akan lakukan, aku akan kerjakan. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat 12 ataupun ayat yang pertama kita baca tadi. Saya ulang membacanya. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia. Ada kesadaran bahwa dia tidak setia, tapi dia mengatakan Tuhan ini menganggap aku. Ini dalam bahasa aslinya hegeomai. Hegeomai itu artinya memasukkan. Ya, saya dimasukkan, dikategorikan. Ya, dikategorikan, bahasa Bataknya dietong. Dietong. Dia memperhitungkan saya masuk, ya, menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Jadi bukan karena kemampuanku, bukan karena ketelatenanku penuh, tapi aku dianggap setia oleh Tuhan dan dipercayakan pelayanan ini. Bapak, Ibu, Saudara, ketika dia sudah mengenal kasih karunia Allah, lalu dia bersyukur, dan syukur itulah sekarang yang perlu kita pahami dengan baik. Saudaraku, saya belum pernah ke Inggris, tapi dari bacaan saya tahu bahwa di kuburan atau di batu nisan John Newton dekat gereja Saint Peter, Saint Paulus Church di Inggris,
ada dituliskan sepertinya agak panjang, John Newton yang dulunya seorang kafir dan libertin. Tadi libertin kita sudah jelaskan, seorang hamba budak di Afrika telah diselamatkan, diampuni, dan dihunjuk mengkokbahkan iman yang telah lama ia usahakan untuk menghancurkannya. Di bagian akhir dari ungkapan itu, setelah diberitahu siapa dia, tapi di bagian akhir itu dikatakan bahwa dia berubah lalu mengkokbahkan iman yang telah lama ia usahakan menghancurkannya. Selama ini dalam kehidupannya yang namanya soal iman yang berkaitan dengan Tuhan, yang berkaitan dengan moral, selalu dia usahakan untuk melanggarnya atau mengabaikannya sedemikian rupa. Ya, perbudakan manusia itu tentunya tidak berkenan di mata Tuhan, tapi justru itu yang dilakukannya. Memang kemudian ketika dia sudah bertobat, ya, dia justru penentang, salah satu penentang perbudakan manusia. Tapi yang dimaksud di sini, dulu dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi sekarang dia sudah berubah. Dia melakukan atau mengkhotbahkan apa yang dulu dia lawan sedemikian rupa. Ini menunjukkan perubahan setelah dia memahami kasih karunia itu, Bapak Ibu Saudara. Sama dengan Rasul Paulus juga, ketika dia sudah mengenal dirinya tadi, ya, dulu dia adalah seorang yang ganas membunuh, ya, orang-orang Kristen, termasuk Stefanus. Kita ingat bagaimana, ya, keras atau kejamnya mereka lakukan kepada Stefanus dan juga orang-orang yang lain. Tapi sekarang dia sudah dipercayakan menjadi seorang pelayan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan itulah tanda syukurnya, saudaraku. Itulah tanda terima kasihnya kepada kasih karunia Tuhan itu. Dan Bapak Ibu Saudara, jika kita sudah tiba saat seperti ini, tentu kita juga semua perlu merenungkan, bentuk apa ya syukur saya, tanda terima kasih saya kepada Tuhan yang penuh kasih karunia itu. Natal yang baru saja kita rayakan dan masih dalam suasana Natal, itu kita yakini, kita percayai itu adalah pertanda bahwa Tuhan, ya, penuh dengan kasih karunia dengan semua manusia, tentu termasuk kita ini. Bentuk apa syukur kita? Bentuk apa ucapan terima kasih kita, saudara-saudaraku? Jika Paulus dalam bentuk pelayanannya, jika John Newton menjadi pengkhotbah besar sampai usia 80 tahunan, sampai buta, tidak bisa melihat lagi, tetap berdoa. Lalu kita dalam bentuk apa, saudara-saudaraku? Bentuk syukur kita. Di buku renungan kita, di warta jemaat kita ini ada renungan Bapak Ibu Saudara. Di situ ada disebutkan pemahaman tentang ucapan syukur. Ya, kemarin juga saya sudah singgung. Dalam bahasa Batak kita itu sangat bagus pemahamannya, Bapak Ibu Saudara, yaitu kata mauliate. Ya, kita sangat bangga sebab kata mauliate itu sangat dalam dan sangat Kristiani, sangat tepat dengan spiritualitas Kristen. Mauliate, ma itu berarti sudah, uli indah, bagus, ate hati, sudah bagus, sudah indah dalam hati. Oleh karenanya terdorong melakukan, mengucapkan sesuatu. Jadi bukan sekadar di mulut, tapi itu terdorong dari hati, dari ate, ya, dari situ muncul, ya, bagus, indah.
sedemikian rupa. Dan inilah yang menjadikan atau inilah yang membuahkan sesuatu, entah itu bentuk aktivitas nyata ataupun mungkin bentuk nyanyian pujian sedemikian rupa yang keluar untuk mensyukuri kasih karunia Allah itu, saudara-saudaraku. Satu ketika ada seseorang memperhatikan 3 orang pekerja yang sedang membangun satu bangunan, dan mereka sedang mengerjakan, memasang batu sedemikian rupa, tentu menjadi bangunan, mungkin bagian dinding dari bangunan tersebut. Orang ini bertanya kepada ketiga orang pekerja. Pertanyaannya sama. Kamu sedang ngapain di situ? Tukang batu yang pertama mengatakan, wah, kamu tidak lihat bahwa saya di sini sedang menyusun batu sedemikian rupa sehingga batu ini nanti menjadi satu bangunan yang kuat, yang kokoh, yang bisa menjadi dinding dari bangunan? Dia mengandalkan teknologi yang dia pahami, saudara-saudaraku. Dia mengandalkan kemampuannya atau memberitahu, oh ya, aku kan bisa menyusun batu menjadi tembok, menjadi dinding. Lalu yang kedua memberi jawab seperti ini, ya, aku bekerja untuk memenuhi kehidupan rumah tanggaku supaya dapur istri berasap katanya. Kata berasap berarti ada yang dimasak tentunya. Jawaban ini pasti kita tahu, dia melihat atau memahami kerjanya itu adalah soal ekonomi. Pekerjaannya itu adalah soal memenuhi kebutuhan hidup. Tapi yang ketiga saudaraku memberi jawab, saudara tidak lihatkah bahwa saya di sini sekarang sedang menolong banyak orang, sehingga mereka kalau ini sudah selesai, mereka akan bisa nanti duduk beribadah karena sudah ada tembok, dan mereka akan bisa dengan khusyuk memuji Tuhannya. Sebab yang mereka bangun itu adalah satu gedung gereja. Tapi kita lihat orang ketiga ini memahami apa yang sedang dia lakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang sama dengan yang dua lagi, tapi dia berbeda memahami pekerjaannya. Bahwa dia sedang membantu banyak orang supaya bisa duduk dengan nyaman nanti, terhalang oleh tembok, tidak ada suara atau angin dari luar, lalu bisa beribadah dengan khusyuk. Saudaraku, jika ditanya sekarang kepada kita, siapakah dari 3 orang ini yang memahami bahwa pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang diberikan kepadanya, bahwa dia di situ sebagai pelayan untuk kemuliaan Tuhan? Pasti kita akan mengatakan adalah orang yang ketiga, yang memahami apa yang dia sedang kerjakan itu, walaupun materinya sama, bentuk kerjanya sama, upahnya sama, tapi dia melihatnya itu bukan dari teknologi kemampuannya, bukan dari uang ataupun ekonomi keluarga, bukan, tapi dia melihat supaya orang bisa beribadah kepada Tuhan. Bisakah kita, saudaraku, melihat bentuk-bentuk pekerjaan kita itu yang kita lakukan itu dari hati kita, bahwa itu akan memuliakan Tuhan, bahwa itu kemuliaan untuk Tuhan, dan saya melakukannya dari hati saya adalah untuk memuliakan Tuhan? Ibu tentu di rumah suka masak nasi kan, suka masak apa lagi? Tentunya lauknya dan yang lain.
Lalu ketika ditanya ibu sedang ngapain sekarang? Apa yang ibu katakan? Ya, silahkan dalam hati saudara katakan. Tapi kalau ada orang mengatakan, ya aku di sini memasak seperti biasanya sebagaimana ibu rumah tangga memasak katanya kan. Ya coba bandingkan dengan saya sedang memuji Tuhan melalui masakan ini, ciptaan Tuhan akan makan atau terbutuhi kebutuhan hidupnya. Beda enggak Bapak Ibu Saudara? Yang pertama ini adalah kebiasaan sebagai ibu rumah tangga. Kalau hanya kebiasaan seperti itu bisa menjadi beban itu ibu yang masak tiap hari itu. Tapi kalau dia memahami bahwa dia sedang melayani Tuhan, bahwa ada ciptaan Tuhan yang dipeliharanya sedemikian rupa, dibutuhinya sedemikian rupa, dilengkapinya makanan dengan minuman untuk ciptaan Tuhan, pasti gairahnya untuk memasak itu pun berbeda, semangatnya pasti berbeda, wajahnya pasti berbeda, ya, dalam pelayanannya. Oh ya, ini karena ibu, ya bapak juga tentunya seperti itu. Ketika bapak kerja, pulang kerja, bagaimana ya dalam pekerjaan itu? Apakah kita hanya melihatnya sebagai rutinitas, sebagai tanggung jawab biasa saja, ya? Karena kita punya pekerjaan itu, pasti akan beda nanti Bapak Ibu Saudara ketika kita mengingat, ya karena saya dipercayakan Tuhan juga untuk melayani orang. Siapa itu? Istri, siapa itu? Anak, siapa itu? Ada saudara-saudara yang lain. Oleh karenanya gairah kita bekerja juga pasti akan berbeda. Saya sedang melayani Tuhan saat ini. Saudaraku, demikianlah kalau kita lihat di sini mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Paulus katakan bahwa dia yang melayani itu dia sedang mengucap syukur dan Tuhan menganggap dia di situ adalah orang yang setia lalu dipercayakan bentuk pelayanan itu kepadanya. Dan pelayanan itu sungguh-sungguh dia lakukan ya supaya nama Tuhan dimuliakan. Ayat yang terakhir tentu kita bisa perhatikan Bapak Ibu Saudara. Tapi satu lagi yang perlu dia katakan bahwa dia menjadi contoh. Menjadi contoh kepada orang yang lain lagi. Ini saya renung-renungkan, contoh kepada siapa ya? Ya tentu pertama-tama dia memberikan contoh kepada Timotius sebagai muridnya yang langsung di situ. Tapi yang kedua menjadi contoh kepada orang banyak. Orang banyak itu siapa? Tentu kita juga. Tapi satu lagi Bapak Ibu Saudara, kalau semua orang Kristen melakukan seperti ini, semua orang Kristen memahami pekerjaannya itu, apapun aktivitasnya itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan dia penuh dengan semangat, punya disiplin yang baik tentunya. Moralitasnya juga pasti atau etos kerjanya baik. Maka orang-orang lain pun akan lihat. Lain dalam arti maksud saya di sini yang belum percaya kepada Kristus akan lihat. Oh iya seperti itu. Sehingga kita bisa menjadi contoh kepada orang yang lain itu saudaraku. Dan umat Kristiani tentu ditempatkan oleh Tuhan di tengah dunia ini, diberi kasih karunia kepada kita semua, keselamatan diberikan kepada kita semua, dan kita akan bersyukur, kita akan menjadi contoh kepada orang-orang lain di tengah dunia ini. Ya, kita berharap saudaraku, bentuk ucapan syukur kita bukan hanya verbal, yang verbal boleh, tapi bukan hanya verbal, bukan hanya kata, bukan hanya ungkapan. Bernyanyi kita boleh, iya, dan itu bagus, tapi bukan sekadar bernyanyi, tapi itu sungguh dari hati kita. Kita lakukan dengan baik dan kita hidupi dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa atas kasih karunia yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Engkau telah menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Ya, tapi Tuhan juga menginginkan kami supaya benar-benar tanda syukur kami mau lihat ini rohanami
dalam aktivitas nyata untuk kemuliaan Tuhan. Pakailah kami Tuhan, melalui aktivitas apapun, tanggung jawab apapun di tengah kehidupan ini, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, sungguh untuk memuliakan Tuhan. Kami lakukan, kerjakan dengan baik, dengan disiplin, dengan moral yang sungguh sebagaimana Tuhan kehendaki. Tuhan, kami bersyukur menjelang akhir tahun ini, Tuhan berkenan memberikan kami waktu boleh bersama, boleh hidup. Biarlah Tuhan kami juga semakin hitung bagaimana kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami ini. Dan karena itu ajarlah kami juga untuk bersyukur melalui kehidupan bersama dengan saudara-saudara kami di sekitar kami. Menjelang akhir tahun ini, kami akan bersekutu dengan saudara-saudara kami, dengan anak cucu atau siapapun yang dekat dengan kami. Biarlah kami pakai kesempatan itu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, bukan untuk foya-foya dalam kehidupan ini. Tuhan, kami juga melalui doa kami saat ini membawa saudara-saudara kami yang masih sakit. Amang Natades Manik, Pesta Robert Siahaan, Cynthia Veronica Burumanalu yang dirawat di rumah. Tuhan, demikian juga kami ingat Inang Nyonya Manik Burumarpaung dirawat di rumah sakit PON. Tuhan, dalam keadaan mereka yang lemah secara fisik, biarlah Engkau yang hadir memberi kekuatan kemampuan sehingga mereka tetap teguh beriman kepada-Mu. Tuhan, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang bersuka cita dalam minggu ini karena pertambahan hitungan tahun untuk kelahiran ada 16 orang, dan juga ulang tahun pernikahan untuk 5 kepala keluarga. Atas pertambahan hitungan tahun itu adalah juga anugerah berkat daripada Tuhan. Biarlah Tuhan saudara-saudara kami tetap juga mereka bersyukur dan mereka benar melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hari ini pun dalam kegiatan sosial kami, biarlah senantiasa Tuhan yang memelihara, yang memimpin kami, supaya hidup kami tetap memuliakan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita memuliakan Tuhan serta menyerahkan persembahan kita, pujian kita dari 573 buku nyanyian HKBP.
dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.